Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Kali ini saya kedatangan tamu, salah seorang pakar hipnoterapi ya. Hipnoterapi yaitu Bu Esi. Esi apa sih? Esi Zulfiani. Esi Zulfiani. Kita akan tanya-tanya apa itu hipnoterapi. Mungkin kalian masih banyak yang belum tahu apa itu hipnoterapi. Simak terus videonya. Oke, Bu Esi, Ya, terima kasih nih sudah hadir di sama-sama. studio ya. Sama-sama, Pak. Sebetulnya janjiannya sudah lama tapi baru kesampaian karena masih ada kegiatan. Kemarin saya harus keluar kota dulu kan, ke Bandung sama ke Banten. Dia harus ke pending gitu. Sebetulnya saya tuh penasaran, makanya tadi itu sempat nyari di Google hipnoterapi itu gimana sih sebetulnya tuh, apa gitu itu tuh. Kalau hipnoterapi sendiri itu suatu terapi, Pak. Suatu terapi itu untuk pemrograman alam bawah sadar dan nanti memberikan sugesti positif ke pasien pada gelombang theta. Jadi ketika pas setengah dia terjaga, dia tertidur, nah kita bisa memberikan sugesti positif atau afirmasi positif ke si pasiennya. Jadi tidak sembarangan juga kalau misalkan memang yang namanya hipnoterapi itu, Pak, karena memang butuh keahlian, butuh skillnya juga, butuh pelatihannya juga. Dan kebetulan saya itu pelatihannya kan di IBH, ya, Indonesian Board Hypnotherapy. Pelatihnya saya juga ada. Nah, terus saya juga ikut pelatihan profesi hipnoterapi. Nah, itu di Prahipti, Pak. Di Prahipti itu naungan dari semua profesi hipnoterapi seluruh Indonesia. Nah, itu yang pengujinya saya itu seorang dokter, maksudnya psikiater dan juga psikolog. Mungkin. Jadi itu tuh semacam hipnotis maksudnya metodenya. Kalau hipnosis itu lebih ke relaksasinya, lebih ininya. Nah, nanti kalau ini hipnoterapinya itu lebih ke pengobatannya. Oh, oke. Jadi itu tuh cara kerjanya gimana sih? Maksudnya kan kalau misalkan berarti yang sakitnya psikologis dong ya, bukan sakit secara fisik ya? Iya, betul. Oke, itu cara kerjanya kok bisa mempengaruhi alam bawah sadar tuh gimana itu cara masuknya tuh? Oh iya, pertama kita ini dulu proses pertama itu kita istilahnya ada yang namanya konseling dulu terlebih dahulu, Pak. Nah, kita pre-talk dulu, kita istilahnya konseling dulu ke pasien, apa yang dikeluhkan, apa yang misalkan memang yang ingin dia ketika sesi hipnoterapi ini apa yang kita ingin selesaikan, misalkan kayak gitu kan. Nah, terus kita mulai dulu sesi konseling. Biasanya memang sesi konseling itu lama banget. Ya, karena memang harus cari referensi dulu ya, cari referensi berarti. Hampir 1 jam lah, bisa sampai 1 jam. Jadi kita gali dulu, kita kulik lagi lah istilahnya dari si pasien itu bagaimana istilahnya kan. Nah, terus setelah itu kita setelah sesi konseling, kemudian kita ada yang namanya ini dulu sugesti, tes sugestinya dulu. Nah, si orangnya itu gimana? Apakah memang termasuknya dia itu mudah dalam memberikan sugesti, menerima sugesti, atau agak sulit kayak gitu. Memang ada tiap orang beda-beda, Pak. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita proses tersebut, dilanjut lagi kita untuk istilahnya langsung masuk ke sesi hipnoterapinya. Bisa masuk ke sesi hipnoterapinya itu kita berikan relaksasi dulu. Tapi bukan pakai tisu kayak uya-kuya gitu ya? Oh, beda itu. Oh, beda. itu kan kalau saya lihat di TV itu kan biasanya terus gitu lah kan langsung gimana gitu. Ini enggak berarti ya? Ya, jadi kita ya relaksasi dulu aja. Kita relaksasi dulu. Nah, kalau memang misalkan udah relaksasi, baru kita itu memberikan memasukkan programan sugesti yang positif atau afirmasi yang positif untuk dirinya, untuk diri mereka gitu, untuk nah itu tuh pasiennya. cara memasukkan sugestinya gimana? Nah gini, ada ininya, Pak. Jadi misalkan kita sudah masuk ke namanya sesi
konseling sudah, terus misalkan sugestinya sudah, nah kita masuk yang namanya relaksasi. Nah kita pas relaksasinya itu kita si pasiennya itu dibimbing sama kita, misalkan dia dalam keadaan masih setengah tertidur, masih terjaga, kita bimbing, kayak ikutin perkataannya saya, misalkan kayak gitu. Terus ikutin apa yang saya katakan, atau misalkan saya bantu apa yang ingin Anda, atau misalkan ingin si pasien sembuhkan kayak gitu, misalkan, atau misalkan yang ingin diselesaikan dari si hipnoterapi ini kayak gitu. Jadi banyak juga pengobatan-pengobatannya tuh Pak. Ada yang namanya saya mengobati misalkan si orang itu dia punya masa lalu yang nggak bisa dilupain, atau misalkan kayak apa bahasanya tuh trauma. Iya. Itu bisa dihilangkan trauma tuh berarti? Bisa. Gimana tuh ini ya? Misalkan contoh sugestinya tuh maksudnya kayak seperti apa? Oh ya, saya sugestinya seperti ini Pak. Misalkan kita nih pasien nih, contohnya pasien kayak gitu. Dia punya ketakutan terhadap misalnya nasi kan kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah itu kan berarti itu hanya dari pikirannya dia aja kan, kayak gitu. Nah kita bantu gitu, misalkan untuk sesi terapi ini sok apa yang ingin diselesaikan, misalkan setelah masuk ke ini sesi hipnoterapinya dibimbing sama kita kayak gitu. Terus dia biasa tapi kayak masih dia tertidur tapi masih bisa tidur tapi bisa ngomong. Masih bisa ngomong. Sebenarnya masih dalam kondisi terjaga kayak gitu. Saya bimbing. Saya suka tanya gitu. Coba kita flashback dulu sebentar ya, atau misalkan kita kembali ke 3 tahun yang lalu, apa yang terjadi. Kita mundurin dulu waktunya, misalkan di tahun 2020. Iya. Kita mundurin langsung ke 3 tahun 2017. Apa yang terjadi menurut kamu, apa yang misalkan satu kejadian yang mungkin nggak bisa kamu lupain. Dia cerita, saya pernah nasinya pernah tersedak lah, atau misalkan saya pernah dibully sama teman, saya pernah disakitin sama pasangan atau apa itu pernah. Jadi ketakutan itu memang ada penyebabnya biasanya. Ada penyebabnya. Sebetulnya kalau saya amati berarti cara kerjanya hampir sama dengan prosesnya propaganda ya. Kalau saya kan di propaganda itu hampir sama. Mungkin perbedaannya kalau saya di propaganda itu lebih mempengaruhi cara berpikir orang terhadap, terutama dalam dikrit masalah sosial politik gitu. Kalau ini masalah ketakutan ataupun trauma, berarti cuma berbeda itu ya. Iya. Dan beda caranya aja gitu. Oke, itu indikator si pasien itu bisa disembuhkan atau tidaknya tuh dari mana tuh lihatnya? Nah, indikatornya kita biasanya suka ada perjanjian dulu sama si pasien ya. Misalkan coba kita selesaikan permasalahan ini sampai 4 sesi kayak gitu. Sesi pertama misalkan memang berhasil ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kebanyakannya kalau yang namanya hipnoterapi itu sering kita juga minta bantuan yang namanya psikolog juga psikiater Pak. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita tidak bisa langsung menyembuhkan seperti itu. Jadi kita hanya sebatas untuk mendampingi kayak gitu. Oh jadi bentar, perbedaannya psikiater, hipnoterapi sama apa tadi kan? Psikolog apa? Iya, tadi? psikolog, psikiater. Itu apa sih bedanya? Kalau psikolog itu kan memang S1-nya tuh dari jurusan psikologi, Pak. Jurusan psikologi. Kalau nanti lanjutin lagi magister profesi psikologi. Nah, kalau psikiater itu kan S1-nya itu dari kedokteran, Pak. Nanti masuknya ke spesialis kejiwaan kayak gitu. Jadi itu tuh nanti kaitannya dengan itu semua gitu. Iya, berkaitan. Jadi saya selalu ngomong sama pasien, saya tidak menjanjikan kesembuhan apapun. Saya hanya sebatas untuk memfasilitasi, hanya sebatas saya ingin membantu dan tolong juga dibantu dengan yang namanya psikiater dan juga psikolog, Pak. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Berarti kalau kayak gitu sebetulnya mungkin membereskan masalah orang lain ya. Cuman masalahnya ada gak sih
si pasien itu tidak jujur misalkan ketika konsultasinya tuh misalkan. Ada banyak yang Gitu. memang pertama awalnya tidak jujur. Nah itu gimana tuh cara analisis? Maksudnya kan kalau hasil itu atau obat itu kan dihasilkan setelah temuannya, artinya kendalanya itu dia sudah dengan apa adanya, artinya dengan kejujuran. Nah kalau tidak jujur itu gimana? Bisa Ya, salah resep. ya. Kalau awalnya yang nggak jujur itu kita biarkan dulu, biarkan aja dulu. Oke. Terserah si pasiennya mau dia mau bercerita apapun, kita tidak boleh memaksakan misalkan atau mendesak itu pertanyaan yang kamu gini ya enggak. Jadi kita biarkan dulu, kita ngalir aja seperti biasa. Kita tapi saya mengikuti alurnya dia maunya kemana atau ceritanya dia apa saya dengerin, kayak dengerin dulu ceritanya, apa yang dia mau saya ikutin dia, apa yang dia omongin saya ikutin dulu. Nanti pas waktu begitu momennya waktu itu pas, biasanya suka langsung dianya terbuka. Jadi ada salah satu pasien saya juga ketika dia datang ke saya, awalnya memang dia nggak jujur dulu gitu, hanya ingin, ibu saya mau relaksasi katanya, bilangnya oke. Ya nggak apa-apa, saya bilang relaksasi, saya dengerin. Tapi saya juga udah ngerasa bahwa ini ada satu permasalahan yang sekiranya kayaknya berat, dia nggak mau cerita, nggak mau jujur, ya udah saya ikutin aja. Tapi ya lama-lama dia juga akhirnya si benteng pertahanan dirinya dia runtuh juga, akhirnya dia terbuka, bu saya punya satu permasalahan yang memang di rumah tangga apa gimana kayak gitu. Langsung mengalir dia cerita kayak gitu. Ya. Mungkin kalau saya di hipnoterapi nih kayaknya masalahnya terlalu banyak. Terlalu banyak masalah yang muncul. Jadi harus mulai dari mana kan? Agak susah kan? Karena kan kompleks ya masalah itu. Nah, kemudian si hipnoterapinya artinya BSI itu bergeraknya itu dari mana sampai mana sih batasannya tuh sebetulnya? Kan pasti kan ada ranah privasi si pasien, kemudian mungkin juga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Bu Esi terhadap si pasien itu gitu. Ya. Kalau untuk hipnoterapi sendiri ada batasannya, kita tidak boleh menangani pasien psikotik, Pak. Psikotik itu apa? Psikotik itu kayak skizofrenia, terus kayak bipolar kayak gitu. Juga wah itu bipolar itu kayak manik sama depresinya itu sampai kayak mood swingnya itu kayak yang berubah-ubah kayak gitu. Mungkin contohnya kayak kasusnya, mohon maaf ya, mungkin ada satu artis kan ya yang memang dia pengidap bipolar seperti itu. Jadi perilakunya gampang berubah gitu ya maksudnya? Kayak gitu. Oke. Kita nggak bisa, kalau misalkan ada batasannya, kalau hipnoterapi itu tidak bisa menangani yang kayak kasus yang udah berat, Pak, kayak skizofrenia, terus bipolar juga. Artinya udah deh, itu ranahnya dokter, psikiater, dan juga memang psikolog lah yang memang. Tapi psikolog juga memang dibantunya juga sama psikiater kayak gitu. Jadi sebetulnya berarti harus jago mendengarkan berarti ya? Iya. Luar biasa artinya. Luar biasa. Maksudnya kan kita tuh seringkali kalau ngobrol tuh kan enak gitu ya. Kalau ini kan berarti kita tuh harus dalam posisi mendengar dan dengan durasi yang 1 jam itu kan lumayan gitu maksudnya. Iya, harus dalam banget mengulik, harus benar-benar menggali informasi sejelas mungkin. Makanya secara komunikasi juga mungkin harus memang ini ya, harus mampu menggali segala macam. Luar biasa. Nah, kemudian ada izinnya nggak sih kalau kayak gitu prakteknya tuh? Ada ada. izinnya. Berarti ada sertifikat segala macam kayak gitu. Ada. Oke, berarti hampir sama kayak apoteker ataupun dokter kayak gitu ya? Iya, ada surat izinnya, Pak. Jadi kita nggak boleh yang namanya ilegal kayak gitu kan. Memang ada pelatihannya dulu. Kita nggak boleh sembarangan juga memberikan terapi ke orang, karena kan tuh menyangkutnya kan kondisi psikologisnya orang lain, Pak. Iya, dan itu juga privasi seseorang. Kemudian kan kesadaran orang untuk hipnoterapi itu kan apa ya, banyak nggak sih sebetulnya? Karena saya belum pernah ya, maksudnya belum pernah ke psikolog. Malah seolah-olah saya tuh udah kayak psikolog aja gitu. Jadi banyak orang curhat segala macam kan gitu ya. Ngasih solusi ke orang gitu, padahal masalah sendiri gak beres juga gitu ya. Tapi masalah orang beres gitu kan. Nah, karena belum pernah itu, apa ya, maksudnya kalau disebut gak ada pasien gak mungkin, karena kan
ada banyak yang nggak praktek juga kan. Tapi kalau banyak, ini kau kayak nggak banyak gitu sebetulnya. Jadi kesadaran orang untuk ke hipnoterapi atau psikologi itu gimana sih? Ya itu bagus Pak. Kalau memang misalkan kita berobat atau misalkan kita datang ke psikiater, ke psikolog atau ke hipnoterapi itu bukan berarti kita punya masalah gitu. Misalkan kita pengen curhat sama psikolog juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan iya nggak apa-apa. Jadi kalau psikolog itu ibaratnya seperti kayak menampung keluh kesahnya kita, bolehlah gitu istilahnya. Kalau memang misalkan kayak hipnoterapi hanya untuk relaksasi aja, nggak masalah, hanya untuk membuang unek-uneknya kita, nggak apa-apa kayak gitu. Kita terimalah, kita tampung, atau misalkan kita mendengarkan curhatnya mereka kayak gitu. Tapi memang ujung-ujungnya juga curhat, atau misalkan istilahnya hanya ya pengen relaksasi aja, tapi ujungnya ya curhat juga kayak gitu. Oke. Nanti saya buka praktek curhat. Curhat dulu. Menerima curhat. Oke. Berarti kan si pasien datang ke situ artinya kan dia memang sudah ada niatan untuk menghilangkan atau sembuh dari traumanya atau apapun itu gitu kan masalahnya gitu. Nah, pernah ada gak sih misalkan pasien yang apa ya sebetulnya dia gak niat sembuh gitu dari masalahnya gitu, atau di zona nyaman dari permasalahannya gitu? Ada. Itu kayak gimana tuh gambarannya? Dia datang ke tempat prakteknya saya gitu. Awalnya ada yang misalkan pengennya cuma nentangin doang, ada yang ngetes doang, lu apa sih jago apa enggak kayak gitu, misalkan itu seperti itulah. Terus saya bilang ini kayaknya udah menjurusnya ke sana, saya bilang ada salah satu orang yang datang kayak gitu. Terus saya bilang, Bu, kalau hanya untuk mengetes seberapa jagonya sih lu hipnoterapi, tunjukin dong sama gue gitu misalkan. Ya sudah, mendingan nggak usah, saya bilang. Kalau memang benar-benar pengen niat datang ke hipnoterapi, ya memang benar-benar pengen niat untuk datang saja. Misalkan aku pengen direlaksasi, atau misalkan aku pengen menyembuhkannya fobia aku, silahkan. Tapi kalau untuk sekedar nantangin juga, kitanya juga jadi agak males kayak gitu tuh. Ada yang memang kayak seperti itu, ada yang kayak gitu. Oke. Ya memang seperti itu. Karena memang sebetulnya kasusnya sama dengan saya yang bergerak di masalah konflik sosial itu sebetulnya seringkali kan seorang itu tidak jujur kan, dan kadang dia dirumitkan permasalahannya seolah-olah serumit itu, padahal sebetulnya tidak serumit itu juga kan sebetulnya kan gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk definisi si pasiennya yang sudah sembuhnya itu gimana tuh? Biasanya hasilnya definisi yang sudah sembuhnya ya. Ada salah satu pasiennya saya, dia memang makasih. Ya, hampir 4 kali dia datang ke saya kayak gitu. Nah, saya selalu mantau mereka, Pak. Misalkan lewat SMS atau misalkan lewat WA atau misalkan apa, gimana perkembangannya. Jadi saya selalu pantau ketika pasien datang 1 minggu. Kalau datang ke saya selalu pantau. Jadi ketika beliau sudah pulang dari tempat prakteknya saya dari hipnoterapi, saya selalu memberikan yang namanya ini self hypnosis. Jadi satu teks yang saya buat. Nanti saya kasih ke pasiennya, sok coba sendiri self hypnosis sendiri ya di rumah dengan bantuan musik relaksasi. Saya kasih. Terus tolong pantau 1 minggu dari saya. Pulang dari tempat praktek saya gimana perkembangannya kayak gitu. Saya selalu tanya, selalu SMS, selalu WA, tanya kabar mereka gimana, ada perkembangannya enggak, ada misalkan kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya, saya bilang kayak gitu ya. Gitu. Banyaknya masih belum ini, Bu, saya masih belum bisa self hypnosis itu seperti apa. Boleh nggak apa-apa, telepon, ada yang suka telepon ke saya, Teh atau Ibu gimana ini saya nggak bisa self hypnosisnya, tolong dibantu lagi, misalkan teksnya kepanjangan atau misalkan apa, saya bikin lagi. Ada yang seperti